Hello everyone, how are you today? I hope all of you are in good condition today. My name is Anissa Marlindri Budiasti and I'm your teacher today. Alright students, have you ever seen an announcement like this? Atau mungkin kalian pernah mendengar pengumuman di sekolah seperti Attention please, don't forget to join the upcoming event. Nah, itu semua adalah contoh dari announcement text. Announcement text adalah bagian penting dalam komunikasi baik di sekolah, pekerjaan, maupun kegiatan sehari-hari. So, in today's video, we are going to learn about announcement text. Kita akan belajar mengenai struktur dan ciri-ciri kebahasaan dari announcement text. Are you ready? Let's get started. First, let's talk about the structure of announcement text. It usually includes three following parts such as opening, content, and closing. Opening or greeting itu adalah pembuka, lalu ada content atau isi, dan yang terakhir adalah closing atau penutup. Sekarang mari kita lihat contoh teks pengumuman berikut ini. Announcement text biasanya berisi tiga bagian utama, yaitu opening, content, dan closing. Dari teks ini bisa kita lihat bahwa opening itu berada di atas, dan content berada di tengah, dan selanjutnya adalah closing berada di bagian akhir. Mari kita bedah satu persatu, atau mari kita identifikasi struktur tersebut lebih mendalam. Yang pertama adalah opening. Opening atau greeting atau pembuka bertujuan untuk menarik perhatian audiens dan memberikan konteks siapa yang dituju. Selain itu, pada bagian pembuka biasanya berisi tentang judul dan tujuan dibuatnya teks tersebut. Pada contoh teks ini bisa kita lihat bahwa di bagian opening terdapat judul atau title. Di sini kita bisa lihat judulnya adalah Fashion Design Sketching Competition. Pada kalimat Dear 10 Grade Fashion Design Students, kalimat ini memberikan sapaan langsung kepada audiens yang spesifik, yaitu pada kelas 10 jurusan Fashion Design. Lalu pada bagian opening juga terdapat tujuan atau purpose dibuatnya teks tersebut. Pada bagian ini bisa kita lihat bahwa di teks ini terdapat tujuannya, yaitu untuk menampilkan kreativitas dari masing-masing siswa fashion design. Okay, next move on to the content atau isi. Bagian isi adalah bagian inti dari pengumuman. Di sini kita memberikan detail penting seperti apa nama pengumumannya, atau nama acaranya, kapan dan di mana acaranya berlangsung, lalu apa yang perlu dilakukan oleh audiens, atau in other words, in the content, it include 5W plus 1H question, atau pada bagian konten itu menjawab pertanyaan seputar 5W 1H. Oke, pada contoh teks ini bisa kita lihat bahwa pada kalimat Team Sustainable Fashion for the Future. Nah, bagian ini memberikan detail tentang tema acara yang akan dilaksanakan. Lalu ada date, Monday, November 20, 2024. Informasi ini menyebutkan waktu dan tempat acara yang sangat spesifik, yaitu pada jam 10 AM sampai 12 PM. And then venue Fashion Design Studio Room 204. Pada bagian ini juga menyebutkan tempat di mana acaranya akan berlangsung, yaitu secara spesifik pada Fashion Design Studio. Lalu pada bagian registration, sign up at the admin office by November 15, 2024. Ini menjelaskan bahwa atau memberikan instruksi kepada audiens bahwa registrasi itu dilakukan pada admin office pada tanggal 15 November tahun 2024. Lalu selanjutnya adalah bagian closing. Pada bagian closing atau penutup berisi instruksi tambahan, ajakan,
dan kontak person yang bisa dihubungi oleh audiens. Dalam contoh teks ini, bisa kita lihat bahwa pada kalimat "Don't miss out on this opportunity, it will be your time to shine as designer." Kalimat ini memberikan motivasi kepada audiens untuk berpartisipasi pada acara tersebut. Lalu, yang terakhir adalah kontak person. Dalam teks ini terdapat kontak person yaitu Miss Kim dan Mr. Josh. Pada bagian ini memastikan audiens tahu siapa yang bisa dihubungi jika ada pertanyaan mengenai acara tersebut. Jika audiens memiliki pertanyaan seputar tentang acara, audiens bisa menghubungi nomor yang ada di kontak person ini. Dari contoh teks ini, kita dapat melihat bahwa announcement text ditulis dengan struktur yang sederhana, tetapi harus jelas dan lengkap. Selain itu, teks ini juga menggunakan bahasa yang formal, tetapi tetap menarik perhatian pembaca. Okay, next, we are going to discuss the language features that are used in the text. Let's move on. Alright, let's dive deeper into the language features commonly found in announcement text. Language features adalah ciri-ciri kebahasaan yang digunakan untuk membuat teks pengumuman efektif dan mudah dipahami. Dalam teks ini, kita akan menemukan 4 ciri utama language features. Yang pertama adalah simple present tense. Dan yang kedua, simple future tense. And then imperative sentence, and the last one is declarative sentence. Mari kita bahas satu persatu dengan contoh dari teks yang sudah kita baca tadi. Oke. Pada bagian ini kita bisa menemukan 2 language features, yaitu simple present tense dan simple future tense. Simple present tense digunakan untuk menyampaikan fakta atau informasi umum yang selalu benar atau berlaku. Dalam teks pengumuman, simple present tense sering digunakan untuk memberikan deskripsi acara dan menjelaskan fakta atau informasi penting. Contoh dalam teks ini, kita bisa melihat pada kalimat pertama, yaitu "We are excited to announce the fashion design sketching competition exclusively for 10th grade students." Kalimat ini menggunakan simple present tense untuk memberikan pernyataan tentang acara yang sedang diumumkan. Simple present tense pada teks pengumuman penting karena membantu audiens memahami informasi yang langsung relevan. Next, kita punya simple future tense. Simple future tense ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang akan datang atau yang akan terjadi di masa depan. Dalam teks pengumuman, simple future tense digunakan untuk memberitahu apa yang akan berlangsung di acara tersebut. Pada kalimat ini kita bisa melihat this event will provide a great opportunity for you to showcase your creativity. Bagian ini menggunakan future tense untuk menggambarkan tujuan acara yang akan dilaksanakan. Okay, next, move on to the next section atau next part. Okay, in this section, we can found 3 language features. Jadi pada bagian ini kita bisa menemukan 3 language features dari announcement text. Yang pertama adalah declarative sentence. Declarative sentence digunakan untuk memberikan informasi atau pernyataan secara langsung. Dalam teks pengumuman, biasanya digunakan untuk menjelaskan fakta atau detail acara. Mari kita lihat contoh dalam teks ini. The theme Sustainable Fashion for the Future. Kalimat ini adalah pernyataan fakta yang menjelaskan tema acara. Lalu yang kedua, kita bisa juga melihat venue. Venue-nya ada di Fashion Design Studio Room 204. Ini adalah kalimat deklaratif yang memberikan informasi tentang tempat acara. Declarative sentence penting untuk memastikan audiens memahami informasi utama dalam teks announcement. Lalu kita punya imperative sentence. Now, let's look at imperative sentence. Kalimat imperatif atau imperative sentence
digunakan untuk memberikan perintah, ajakan, atau instruksi kepada audiens. Dalam teks pengumuman, ini biasanya digunakan untuk mendorong pembaca untuk melakukan sesuatu, seperti mendaftar atau menghadiri acara. Atau bisa juga kita menyebutnya dengan calling to action. Dalam contoh teks ini, kita bisa melihat bahwa ada dua imperative sentence. Yang pertama adalah sign up at the admin office by November 15, 2024. Yang kedua adalah don't miss out this opportunity. Kalimat ini adalah ajakan langsung agar pembaca tidak melewatkan kesempatan tersebut. Nah, imperative sentence ini membuat teks lebih aktif dan mengarahkan pembaca untuk bertindak mengikuti acara dalam teks announcement. Okay, now let's move on to the last part. Oke, pada bagian closing atau penutup, kita bisa melihat bahwa di sini ada satu language features, yaitu simple future tense. It will be your time to shine as designer. Kalimat ini menggunakan kata kerja bantu will untuk menunjukkan sesuatu yang akan terjadi. Jadi future tense menambahkan elemen antisipasi membuat pembaca merasa tertarik dengan apa yang akan datang. Oke, dari identifikasi language features yang sudah kita lakukan tadi, kita bisa simpulkan bahwa announcement text sering menggunakan yang pertama simple present tense untuk menyampaikan fakta. Yang kedua, simple future tense untuk menjelaskan hal yang akan datang dan imperative sentence untuk memberikan instruksi atau ajakan dan yang terakhir adalah declarative sentence untuk menyatakan informasi dengan jelas. Penggunaan keempat ciri kebahasaan ini membuat teks pengumuman lebih jelas, informatif, dan lebih menarik. Oke, that's all for today's lesson about announcement text. Dengan memahami struktur dan language features dari announcement text ini, kalian bisa menulis pengumuman yang lebih efektif dan menarik. Oke, thank you for watching and see you in the next video. Bye!